kesimpulannya untuk sebagai hasil riset penelitian saya untuk melanjutkan skripsi saya. Di sini untuk pertanyaan pertama ya Bapak. Untuk pertanyaan pertama, dalam putusan ini majelis menyatakan bahwa alasan poligami tidak memenuhi syarat fakultatif sesuai dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Lalu apa pertimbangan majelis hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut? Padahal sudah jelas bahwa di situ para pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat fakultatif. Jadi majelis hakim masih mengabulkan izin tersebut. Ini langsung semua apa satu-satu Pak? Langsung aja. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah persetujuan istri pertama dapat menjadi faktor dominan meskipun alasan fakultatif tidak terpenuhi? Jadi kan di dalam direktori putusan itu kan yang syarat-syarat fakultatif itu kan semua tidak terpenuhi ya Pak. Tapi di situ dijelaskan selain syarat fakultatif ada syarat kumulatif, dan salah satunya adalah mendapat izin dari istri sah. Lalu di situ kan menjadi salah satu pertimbangan hakim mengabulkan putusan tersebut. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, majelis menyebut penghasilan Rp2.400.000 secara objektif tidak mencukupi untuk 2 rumah tangga. Tapi majelis hakim masih menganggap dinilai masih memenuhi syarat. Padahal kan ya yang di awal kan majelis hakim menyebutkan bahwa secara objektif tidak mencukupi untuk 2 rumah tangga. Kalau untuk penilaian penghasilan itu Pak, hasil minimal yang harus dimiliki itu ada enggak gitu loh Pak, dalam seseorang itu mau nominal ya? Nominal penghasilan nominal penghasilan untuk seseorang itu mendapat izin berpoligami itu ada enggak minimal itu loh Pak, minimal nominal yang harus dimiliki. Terus untuk yang keempat adalah apakah standar kemampuan nafkah memiliki ukuran pasti atau bersifat relatif. Terus yang kelima, bukankah dengan dikabulkannya perkara ini bisa melemahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan? Cukup Pak. Ini kan sebenarnya koncoku. Istilahnya tolong kontinennya maksudnya kekinian ya, tidak bagus maka dalam hal ini kita akan dijawab dulu itu terkait dalam putusan tidak memenuhi fakultatif. Nah, tapi kenapa jadi alasannya karena ini bicara dulu perkara putusannya, maka saya juga tidak dulu kemana-mana, kita bicara terkait isi putusannya. Nah, kenapa katanya tetap dikabulkan, udah jelas tidak memenuhi syarat. Nah, ini dijelaskan di sini. Meskipun pemohon tidak bisa memenuhi syarat fakultatif untuk berpoligami sebagaimana pasal 4 ayat 2. Nah, Pak, tapi di sini dijelaskan bahwasanya termohon. Nah, ini alasannya kenapa? Karena termohon ini si istri pertamanya. Ya. Termohon sebagai itu telah menyetujui dan tidak keberatan pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua alasannya karena si calon istri kedua itu telah melahirkan anak hasil hubungan dengan pemohon. Itu nomor dua. Dan nomor tiga, ini dijelaskan juga di sini, pemohon dan termohon telah saling memaafkan kesalahan pemohon tersebut, saling memaafkan ya. Tiga. Dan yang terakhir, meskipun pemohon berpenghasilan 2.400.000 dan itu yakin tidak mencukupi ya, namun baik termohon istri pertamanya maupun istri keduanya sama-sama tidak keberatan dengan penghasilan tersebut. Dan karena calon istri kedua masih akan dibantu oleh kedua orang tuanya, karena permohonan pemohon tersebut makanya dapat dipertimbangkan. Jadi kita rinci yang pertama apa itu tadi Nova kalau jangan mendengar. Termohon si calon istri pertama menyetujui dan tidak keberatan Para memberi. Lalu yang kedua, karena si calon istri keduanya sudah hamil bahkan sudah melahirkan gara-gara yang perbuatan si pemohon si suaminya, itu nomor dua. Lalu yang nomor tiga, pemohon dan termohon khususnya istri pertama itu sudah saling memaafkan terhadap ya kelakuan nakalnya itu ya. Jadi memang dikelirkan. Dan yang terakhir yang keempat terkait biaya penghidupan itu kalau ngandelin yang si pemohon bahkan tidak cukup. Nah, kenapa terus dikabulkan? Karena si termohon si pertamanya itu tidak keberatan karena dia punya pekerjaan juga, dan yang si calon istri keduanya itu masih dibiayai oleh orang tuanya juga. Jadi selama ini, jadi artinya nanti yang berjalan itu kebayang kan? Yang si istri pertamanya dengan kegiatannya bekerja, yang si istri keduanya ini yang masih anak itu masih dibiayai oleh orang tuanya. Berarti untuk itu yang nomor satu ya. Berarti untuk sebenarnya pengadilan itu tidak punya standar ya Pak? Tidak punya standar untuk ukuran ini tadi penghasilan seseorang untuk belum ke penghasilan ini. Oh apa mau ini semua ya, karena kena ke nomor 2 nomor 3 juga ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, tadi barangkali kesinggung. Bahwa misalnya pertama dapat menjadi faktor dominan menjadi faktor dominan. Karena salah satu syarat utama itu atas persetujuan istri pertama. Dibalaskan dengan nomor 3 sekalipun penghasilannya puluhan juta, tapi kalau istri pertama tidak mengizinkan. Sebaliknya, nah perkara ini sebaliknya dari itu Bang. Sekalipun penghasilannya kecil, tapi istri pertama mengizinkan dengan faktor yang tadi sudah hamil, dan macam-macam. Jadi ya, tapi kita nggak bicara hati manusia ya, kita bicara berkas fakta di sidang. Fakta di sidang menyatakan yang nggak keberatan karena aku juga punya pekerjaan, si calonnya juga nanti dibiayai oleh, masih dibantu oleh orang tuanya, jadi dengan uang itu ya berjalan aja mengalir. Bahkan tambahannya oleh saya kalau fakta di persidangan karena nggak masuk semua pasti di putusan ini ya, ataupun di putusan acara pertanyaan-pertanyaan itu bahkan nanti terkait tinggalnya pun jadi masing-masing. Jadi paling sesekali aja jadi tidak merubah secara signifikan suasana rumah tangga gitu. 3 hari di sini 3 hari nggak ada gitu. Iya betul. Kata si dua-duanya, kata semuanya. Si yang nomor calon istri itu bukan karena pengen nikah banget sebetulnya, karena pengen pengakuan karena di masyarakat. Tahulah sendiri kita ya gimana. Iya Pak. Ibaratnya itu. Jadi enggak tidak melulu soal uang. Nah, lalu sekarang kita bicara terkait nominal. Iya. Jadi begini, kalau bicara nominal ini tadi kata Naufal ada patokan, kita nggak bicara izin ya, tapi kita bicara penghasilan. Jadi begini Naufal, penghasilan itu kalau indikator utama standarnya itu kan UMR. UMR ya.
UMR Jogja tapi bukan UMR Gunung Kidul. Maksud Jogja itu provinsi. Provinsi ya Pak. Provinsi ya. Jadi spesifiknya itu di provinsi. Kalau di Gunung Kidul kan ikut ke provinsi. Yang penting jangan lebih besar dari acuan provinsi. Nominalnya itu. Nah lalu yang kedua begini. Kalau penghasilan itu karena apa? Relatifnya. Relatif maksudnya tidak bisa dipukul rata gitu. Jadi untuk memenuhi standar itu sebetulnya secara real tidak ada hanya ada yang secara real itu kan dari UMR. Kalau swasta. Kalau PNS jelas dari gaji dan tunjangan. Kalau pedagang atau pengusaha itu dilihat dari pembukuan misalnya, nah itu administrasi. Sekarang kita bicara real. Kalau bicara real, ya dihitung aja kebutuhan hari-hari kita yang sudah berkeluarga. Tergantung di mana kita berada, bukan tergantung gaya hidup ya. Iya. Misalnya kita di tidur, ya kita nebak aja. Karena standarnya tidak baku itu, ya kita kami sebagai majelis hakim kan bisa menilai. Ya, karena kami juga sama-sama tinggal di Gunung Kidul, kan bisa menilai. Nah lalu untuk pembagiannya itu kan itu dibagi 3 biasanya ya, nanti itu sepertiga bapaknya, sepertiga ibunya, sepertiga anaknya. Nah sekarang yang sepertiga istri itu dibagi lagi 2, itu 1/6. Belum kalau anak-anaknya kan, atau 1/6 tuh ke yang mana ngambilnya? Apa ke yang anak atau ke si istri atau ke si bapaknya kan? Nah artinya misalnya sekarang kebutuhan hari-hari taruhlah misalnya 1 hari makan bersama dengan 2 istri misalnya kan bertiga dengan 2 anak misalnya satu-satu misalnya 100.000 ya untuk 1 hari di Gunung Kidul 100.000 apa lombok hijau kah apa dengan makan walang kah apa makan tumbuh-tumbuhan kan nah, ibaratnya itu misalnya 100.000 berarti 1 bulan 30 hari berarti kan 3 juta. Kenapa 30 hari? Karena makan gak ada liburnya kan? Tiap hari kan makannya. Beda dengan sekolah atau kerja kan ada Sabtu Minggu libur. Kalau makan kan terus. Nah itu 3 juta itu baru makan. Baru pangan ya, belum papan dan sandal. Nah, pakaian segala macam. Nah sekarang dengan uang itu dikali 3 bisa 9 juta. Dengan penghasilan seperti itu baru sekurang-kurangnya itu pun masih perakiraan baru cukup. Dan itu belum termasuk itu loh apa kalau sekarang apalagi ya skincare-nya belum lagi kan lipstick gincu macam-macamnya kan itu ini baru kebutuhan basic primer itu ya. Apalagi kalau di rumahnya nggak pasang wifi wifi internet ya. Nah, belum lagi untuk minyak bensin kendaraan ya coba karena tidak ada standar itu karena kebutuhan orang itu beda-beda. Yang ditarik standarnya itu yaitu standar kebutuhan pokok primer. Selain dari itu tadi fluktuatif atau selain dari itu ya terserah masing-masing kan keperluan masing-masing tapi yang sama yaitu kebutuhan pokok dasar yang utama tadi sandal papan pangan selain dari itu contoh mobil kan perlu pasti punya contoh berjasa kan mesti punya istilahnya kayak gitu ya. Tapi yang sama dengan semua orang dari mulai presiden sampai rakyat di bawah itu
kan makan. makan. Nah, ibaratnya makannya kan beda-beda. Mungkin kalau di Gunung Kidul cukup dengan tumbuh-tumbuhan atau kelompok hijau atau gimana. Tapi kalau yang di mana di suatu kota atau di mana yang minimalnya telur sama ayam misalnya, itu aja udah beda. Tapi kita ambil rata yang makanannya. Berasnya pun beda, ada beras bulog, ada beras ini kan lain. Nah, tapi kan sama-sama Sama-sama beras. Nah, jadi standar ngirim itu file itu yang ganti bisa nama. dibuat. Akhirnya kita membawa standar dari BPN yang berwenang mengeluarkan standarisasi ngirim kebutuhan hidup statistik itu loh. Yang UMR itu kan dari BPS itu. Statistik, melihat kependudukan, melihat macam-macam. Lalu lanjut ke nomor 4, standar kemampuan apa memiliki. Nah ini yang relatif ya, barusan udah kejawab. Lalu yang kelima, bukankah dalam dikabulkan Kursai bisa memakan peraturan yang telah itu? Oh tidak. Jadi yang pertama, ini berarti agak ini ya, agak tajam penjelasan. Jadi yang pertama, hakim itu bukan corong undang-undang. Maksudnya tidak mesti nurut ke undang-undang kalau memang senyatanya berpendapat lain berdasarkan fakta-fakta. Namanya kontra legem, menyimpangi undang-undang. Nah itu punya kewenangan itu. Lalu yang kedua, justru dengan dikabulkan ini menguatkan peraturan yang ada. Karena peraturan itu kan banyak ya, kalau yang novel hanya di undang-undang perkawinan. Maksudnya gimana menguatkan ini? Karena di perkawinan undang-undang itu tidak secara rinci dijelaskan faktor-faktor apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kepikiran nggak orang poligami gara-gara ngehamilin pacarnya? Yang ada kan cerai, dimintain cerai sama istrinya, benar nggak? Iya, Pak. Selingkuh atau apa-apa. Sebelum dia poligami ngajuin gugatan cerai malah istrinya kan? Nah, ini maksudnya dengan berat hati mungkin dia malah mengizinkan. Nah kan ini aja sudah di luar nurul kan? Iya. Istilahnya. Kan, jadi artinya itu. Lalu yang paling pasti kenapa dikabulkan undang-undang ini, yaitu kita melihat kemaslahatan dan kemadaratannya. Ternyata setelah ditimbang oleh majelis hakim, dimusyawarahkan oleh majelis hakim, ternyata madaratnya lebih banyak kalau ditolak. Pertama dari hukum sosial masyarakat, kedua dari sisi keturunan, maksudnya Hibdun Nasl. Nah iya kayaknya turunan. Iya, kalau Ibnu Nafs kan diri. Nah itu berbeda dengan dikabulkan. Kalau dikabulkan semuanya terbalik itu jadi terbalik bagus, bukan terbalik jelek. Maksudnya apa? Di masyarakat diakui bahwa itu anaknya, itu bapaknya, itu mamanya, walaupun bermasalah secara kronologis keadaan kan, tapi kan clear, benar nggak? Ini bapaknya, ini mamanya, ini anaknya. Tapi ini Pak. Tapi ada kemungkinan enggak Pak, jika kan ini si calon istri kedua itu juga kan masih di bawah umur ya. Ada kemungkinan enggak jika ini gara-gara ini dikabulkan itu malah ada orang yang berpikir oh berarti biar bisa nikah sama tak hamilin duluan aja gitu. Sama siapa? Sama ini ada orang yang berpikir mau poligami kan bingung karena nggak dapat izin gitu loh Pak. Terus akhirnya kan dia menghamili dulu istri kedua. Ada kemungkinan kayak gitu kayak. Kalau kemungkinan di mana-mana ada mesti hal yang berat seperti ini. Ya, hal yang ringan juga kemungkinannya kan bisa. Tapi kuncinya satu, sebelum ini terjadi si istrinya sudah menggugat cerai duluan. Benar nggak? Paham nggak maksudnya? Iya. Sudah diselingkuhi, ternyata siapa yang menghamili? Wanita mana yang mau? Benar nggak? Iya Pak. Sudah kecium dia selingkuh aja kan? Benar nggak?
Iya. Apalagi si perempuan yang punya power, kekuatan punya apa kan? Maksudnya bukan perempuan yang lemah, bukan perempuan yang bergantung, bukan maupun perempuan yang polos atau yang nerima. Perempuan sekarang tuh sendiri. Iya, Pak. Makanya kata saya kembali konteksnya ini kan perkara ini di luar nurul kan gitu. Jadi kan ya, tapi kalau bicara kemungkinan ya pasti bicara ya pasti bilang ada saya kan. Iya. Namanya mungkin ya mungkin aja kan, mungkin iya mungkin enggak kan. Namanya mungkin enggak bisa juga kita menutup masa depan sesuatu yang akan terjadi kan nggak tahu kan. Iya, Pak. Istilahnya. Jadi kan kalau bicara kemungkinan ya jelas pasti ada. Lalu yang selanjutnya apa? Karena ini di bawah umur, kita di bawah umur ya. Iya, Pak. Kalau jenengan baca lengkap putusannya itu kan jelas diizinkan menikah setelah mendapat Dispensasi. Jadi banyak pagarnya. Pas setelah ngajuin DK dispensasi, saya hakimnya kan. Karena kan hakim tunggal kalau DK. Iya, Pak. Bukan masuk pas saya itu. Wah, 2024 sampai 2025 itu saya. Semua putusan DK di sini itu saya yang ini dan berapa ratus itu. Karena saya yang paling junior waktu itu. Jadi ya sama yang muda-muda lah biar nyambung kan. Iya. DK-nya mungkin itu pertimbangan pimpinan Pak Ketua. Jadi sama Pak Asep terus semua. Jadi pas ke saya. Jadi kan nyambung. Poligaminya saya yang meriksa, DK-nya saya juga. Nah, ternyata ini singkat ceritanya, ya begitulah nakal. Dua-duanya nakal. Tapi mohon izin ya, Pak. Satu. Kebetulan ini kan pihak yang perkara ini kan kebetulan pas saya kemarin PPN di sini itu kan kebetulan mengajukan pembatalan perkawinan karena ini ternyata ini si anak ini bukan anak kandung dari apakah itu loh Pak waktu pemberian izin poligami itu apakah nggak ada pemeriksaan kan apakah benar ini itu anaknya gitu loh. Jadi kan kalau gitu kan berarti kan tidak perlu dilanjut, tidak perlu diberi izin si orang ini mau mengajukan poligami. Kalau ya kayak gitu karena ini kan nggak ada mungkin nggak ada pertanyaan apakah ini tuh benar-benar anaknya yang bisa memastikan ini tuh benar-benar anaknya si calon suami nih loh Pak. Akhirnya kan sudah nikah baru ketahuan akhirnya kan mengajukan pembatalan perkawinan. Yang pertama segala sesuatu itu tergantung apa yang diajukan, yang didalilkan. Ya, apa? Maksudnya gimana? Tidak ada penolakan atau sanggahan dari masing-masing pihak. Artinya kedua belah pihak itu mengakui bahwa itu anaknya. Itu. Terus posisi pengadilan apa? Posisi kita itu poin di sini itu jadi kita di posisi tahu bersih. Maksudnya tahu bersih itu apa? Kalaupun mau di tes atau mau diuji DNA segala macam kan, itu keturunannya segala macam, berarti itu dijadikan syarat dia sebelum mengajukan izin poligami. Bukan ketika pas poligami kita periksa tanda kutip ya. Iya. Bukan periksa kemaluannya kan? Iya. Atau bukan periksa itu ya. Jadi kita periksa itu ya periksa ini normatif sidang. Waktu di izin poligami ada salah satu di antara mereka membantah. Pas izin poligami Pak. Kurang tahu kalau itu Pak. Nggak ada. Makanya dia daftar itu kan berarti nggak ada bantahan, nggak ada sanggahan. Iya. Dia nggak menyangkal. Paham lah? Iya. Itu dulu.
Lanjut ke TK, sama juga dia nggak menyangkal kan. Nah, setelah selesai itu semua, usut punya usutnya, dia penasaran. Kenapa? Coba dibalikin. Kenapa penasarannya gak dulu sebelum poligami? Ternyata kronologisnya kan seperti itu. Anak sudah mau lahir nih, bahkan udah lahir, gak ada bapaknya, gak ada apa, akhirnya sudah lah nikah dulu. Belakangan, si laki masih penasaran. Nah, ya itu sah-sah aja, nggak masalah. Yang penting tadi kata saya tergantung dalil yang diajukannya apa. Andai kata gini loh Pak, sebenarnya ada kemungkinan nggak toh untuk mengantisipasi perkara yang kayak gini tadi loh Pak. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan baru yang mengatur jika seseorang itu mau mengajukan apa itu tadi? Poligami. Ya, poligami, tapi dengan poligami atau dispensasi nikah lah. Dengan alasan ini udah hamil duluan atau udah memiliki anak malahan. Itu kan harus orang itu harus memiliki bukti bahwa ini memang benar-benar anaknya dari si calon suami itu. Iya, bisa. Soalnya kan untuk menjaga kedepannya kan pasti kan si anak itu punya berkeluarga ya. Itu kan kalau ini si namanya calon ayah itu bukan ayah kandungnya kan nanti kan urusannya kan bakal berbeda gitu. Iya. Nah itulah gunanya pentingnya hakim di persidangan. Nah, jadi hakim itu harus menguasai kondisi di persidangan seperti apa senyatanya dan harus komprehensif mengetahuinya. Itu ini aja, teknis aja. Maksudnya begini, supaya dia jujur ada apa periksanya sendiri. Ternyata satu-satu nggak digabung dengan pasangan atau nggak calonnya atau digabung dengan orang tua. Kalau sendiri itu pasti lebih jujur terbuka itu. Termasuk memang dekat kan seperti itu. Kan jangan bicara dekat. Lalu yang kedua begini, Pak, orang mengajukan dekat dengan posisi hamil atau apa, yang ngajuin itu kan dengan pasangan, dengan calonnya. Iya. Nah, mungkin nggak si calonnya nggak ditanya oleh hakim itu? Iya nggak mungkin. Ya, kan pasti ditanya, itu kan hal basic. Buktinya apa? Buktinya buku ping. Ya, maksudnya buku hamil, buku KIA. Nah, kartu ibu dan anak. Nah, itu. Terus yang kedua, jelas ditanya kesanggupan segala macamnya. Dan yang ketiga pemaksaan. Saya beberapa kali bukan perkara tuh ya, yang bukan hamilnya. Lah ya itu Pak, soalnya Hamilnya. Nah, tapi kan mengaku dia bilang, ya kan? Anakku, misalnya itu dia bilang. Nah, terus ditanya, maksud gimana? Kamu mau nggak? Ini, saya mau bertanggung jawab. Itu. Nah, lalu yang nomor 2, nah ini antisipasi yang tadi Noval tanya. Jadi gini Pak, kalau yang dekat datang ke sini, artinya mau menikahi, mau tanggung jawab, terlepas nanti akhirnya bercerai lagi atau bagaimana. Karena kalau tidak daftar ke sini, dia didaftarkan di polsek. didaftarkan di Polsek, dilaporkan iya Pak. sama orang tuanya. Dia mau berakhir di penjara atau berakhir di pernikahan kan gitu. Lah ya itu Pak yang saya maksudkan, berarti kan itu ada unsur pemaksaan ya kadang-kadang. Makanya ditanya dulu. Kalau memang kamu merasa terpaksa, apalagi kalau gak ngambilin ya. Tapi kalau ngambilin sih gak akan ada unsur terpaksa. Dia mungkin malu sendiri atau bahkan mungkin sayang sendiri ya, sayang dengan cara yang salah itu. Jadi gitu. Tiba-tiba didatengin
sama keluarga perempuan, anaknya udah mengambil tidak mau nih, nggak mau tanggung jawab, laporin ke polisi. Jadi bukan di sini ininya apa lapornya, tapi di polisian. Kalau di sini lapornya artinya sudah setuju. Terlepas tadi kata saya hati manusia kan nggak ada yang tahu. Bahkan ngapunten man, ngapunten Pak, lagi di sidang aja pas ditanya mau gimana setelah nikah, saya akan aja Pak. Lagi bayangkan sebelum nikah sudah bilang gitu. Dan itu diokeskan juga oleh pihak perempuan asal apa kalau di masyarakat? Asal sudah dinikah, asal ada bapak. Itu kelakuan bejat anak-anak. Terus hal seperti itu tuh belum tentu dikabulkan oleh hakimnya. Artinya apa? Sebelum nikah aja nanti nikahnya seperti itu, pertanyaannya satu, tercapai enggak tujuan undang-undang perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Jadi mending kalau jangan dikabulkan, tolak aja. Toh kita sudah jelas tahu bahwa kedepannya juga cuma status doang, ya kan? Karena kita tahu mereka bilang, Pak ini saya dipaksa atau sini apa, sini apa. Lahir kalau saya tidak tahu, dari mereka nggak ngobrol. Kalau mereka nggak ngobrol kayak gitu, Pak, pasti 100%, 99% lah dikabulkan. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya hanya tadi ya, cuma akad aja. Itu 99% juga saya tolak. Nah, lalu yang kedua, yang tadi kalau misalnya dia mau menikahi perempuan hamil yang bukan menghamilinya, kan? Saya tanya kejujurannya, ya maksudnya saya tanya di sidang, Pak, kamu benar mau tanggung jawab ini bukan anakku? Ya siap, saya ikhlas lillahi ta'ala mau karena saya betul. Oke, ya lah, sudah selesai. Jadi dengan seperti itu aja sudah ditangkap poinnya. Maksudnya, jadi Bapak tidak perlu yang tadi untuk sidang, tidak perlu melebar kemana-mana. Orang daftar ke sini itu artinya mereka sudah setuju, terlepas hatinya iya atau enggak, terlepas terpaksa atau enggak. Nah, gunanya hakim apa? Menggali fakta itu. Ternyata ini pemaksaannya parah, dalam tanda kutip parah itu memang sudah dia bukan menghamilinya, tapi tetap dia harus jadi bapaknya gitu. Nah, itu kan lain. Nanti pertimbangannya lain, ditolak atau dikabulkan. Tapi ketika pas di sini ditanya, ya yang mulia saya mengakui dengan memang itu perbuatan saya hilaf kok berkali-kali. Begitu. Nah itu kan memang udah nakal basicnya maksudnya. Sudah. Nah lalu tadi terkait ini di pemeriksaan atau gitu. Nah kita tidak ada urusan dengan itu. Kita tahu beresnya itu mana hasil pemeriksaannya. Dan hasil pemeriksaannya itu kalau dia oh iya Pak, benar ya? iya. Jadi ini harus dipahami oleh pemikiranmu. Kalau dua-duanya sepakat, setuju, tidak keberatan, tidak perlu dibuktikan apa-apa. Aku lancar gitu ya. Lancar. Karena merekanya juga tanda kutip. Iya. Apa? Jujur atau enggaknya ke kita nggak tahu kita. Benar. Lain cerita kalau sebaliknya si lakinya mau membuktikan soal kadang-kadang batal nikah tadi kan, habis-habisan itu harus DNA itu, nah itu nanti yang jadi bukti. Nah, itu. Oh berarti kan bukti-bukti itu biasanya itu ya Pak, diserah-serahkan itu jika ada dari salah satu pihak ada yang keberatan gitu Pak. Kalau kayak yang kayak gitu loh. Yang contohnya gimana? Yang kayak tadi kan mana dari kedua
belah pihak itu udah sama-sama setuju itu kan berarti tidak perlu bukti-bukti yang lain lah. Yang bukti basic aja, yang umum. Tapi untuk dari salah satu pihak itu ada yang menolak sama itu berarti kan jadi lawan. Jadi lawannya kan, bukan jadi pasangan, tapi jadi lawannya. Nah, kalau dengan lawan kan kembali lagi ke HIR itu. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan 283 kan, yang masalah itu. Iya, aku menolak nih. Apa buktinya kamu menolak? Jadi Pak, DNA-nya dia bukan anak saya. Bener nggak? Paham nggak? Iya. Jadi lawan, Iya. bukan jadi pasangan. Bukan. Utuh. Sifatnya juga gugatan, sengketa itu, sengketa anak. Kalau ini kan clear, malah permohonan volunteer, nggak ada sengketa kan? Itu sudah dijawab semua, Pak. Rencana kapan ujiannya? Untuk munakosahnya itu April, Pak. Habis lebaran ya, Pak. Jadi ini dengan oleh Pak ini. Udah bab 4 ini. Belum sih, Pak. Baru masuk bab 3 ini. Ya, tapi ini kan ikut bab 4 kan? Bukan, kalau urutannya tidak salah bab 3 tidak salah ya, Pak. Kalau untuk di Stayu sendiri. Terus? Jadi cuma 4 bab. 5. Bab 4 apa? Kalau tidak salah yang penelitian ini masuk bab apa ya, Pak? Ya berarti beda-beda lah. Iya, beda-beda, Pak. Jadi gitu, ada lagi ceritanya atau sudah paham secara keseluruhan kan direkam ya? Iya, direkam. Mungkin cukup ini, Pak. Terima kasih atas apa itu apa namanya ini? Atas wawancara ini untuk apa itu kedepannya semoga saya bisa mengambil dari wawancaranya untuk melanjutkan skripsi saya. Ya, ini oke, tinggi sami-sami novel. Mudah-mudahan lancar, segera lulus, karena di depan tantanganmu banyak ya. Nah, terus tugas-tugas ke depan menanti, apakah kamu nanti jadi PNS, ataukah kamu jadi pegawai, ataukah kamu jadi wira swasta, apapun itu, yang penting tetap jangan lupakan belajar ya, belajar kehidupan, belajar itu, untuk betul-betul jangan istilahnya sesuai cita-citanya. Tidak pun